adalah organisasi pemerintahan ya. Nah, di dalam organisasi pemerintahan ini memang khususnya begitu ya, organisasi apa namanya sektor publik ini untuk khusus untuk keuangannya sangat regulated begitu. Apa maksudnya regulated? Artinya semua hal itu diatur dengan regulasi ya. Kenapa? Karena yang dikelola dana masyarakat. Kita nggak bisa apa namanya membuat kebijakan gitu ya tanpa dasar hukum, tanpa dasar regulasi atau kebijakan tertentu begitu ya yang secara yang diformalisasi begitu untuk mengambil sekecil apapun uangnya gitu ya. Karena dianggap pungutan liar, karena dianggap fraud ya, karena dianggap apa namanya korupsi dan lain sebagainya ya. Begitu juga ketika pengeluaran ya, ketika pengeluaran kita nggak bisa seenaknya melakukan pengeluaran begitu ya. Mungkin kita sama-sama ketahui ya ada PRIV ya, ada atau private ya, withdrawal, drawing. Kalau kita ya, kalau di perusahaan private itu lebih mudah ya. Nah, diatur dalam regulasi di standar selesai. Tapi untuk organisasi sektor publik itu tidak cukup hanya untuk di standar saja begitu ya, tapi harus didukung oleh regulasi-regulasi yang lain. Nah, Ibu menjelaskan bahwa regulasi ini bagi menjadi dua, ada regulasi nasional, ada regulasi lokal ya, khusus untuk organisasi sektor publik. Nah, nasional itu dari mulai Undang-Undang Dasar 45 ya, Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang, ada PP ya, ada keputusan ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden ya, ada peraturan presiden, kemudian ada keputusan presiden begitu ya. Nanti turun di kementerian, nanti ada keputusan menteri keuangan misalnya ya, keputusan menteri kesehatan, keputusan menteri pendidikan ya gitu. Kemudian ada peraturan menteri ya, permen, ada Kepmen begitu ya. Nanti turun lagi sampai kepada surat edaran begitu ya. Ada surat edaran menteri misalnya kayak nanti berhubungan dengan pajak kita kenal dengan SE, ada SE ke Menteri Keuangan begitu. Nah, itu kalau di level nasional ya. Kemudian ada lagi level daerah. Berarti kalau level daerah masuknya di Perda gitu ya. Di Perda pemerintah kota dan kabupaten begitu ya, Perda provinsi karena di Undang-Undang 14 tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten begitu ya. Kemudian sampai masuk ke keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota. Masuk ke peraturan sebelum keputusan Perda ada peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, keputusan gubernur, keputusan wali kota, keputusan bupati, sampai kepada instruksi ya. Nanti ada instruksi gubernur, ada instruksi bupati, wali kota, sampai kepada surat edaran ya. Nah, ini semua menjadi regulasi untuk transaksi yang mendasari transaksi keuangan begitu ya di organisasi sektor publik. Dalam hal ini yang paling besar adalah di organisasi pemerintahan ya. Nah, ini mungkin dasar-dasar hukum ya tadi yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Kita mengenal kalau ekonomi di pasal 33 begitu ya. Kemudian yang terkait dengan pengelolaan negara ya, karena kita di sini bicara tata negara juga ya. Kemudian pada umumnya kalau kita bicara regulasi di dalamnya berisi hak dan kewajiban. Tadi Ibu sudah menjelaskan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat daerah begitu ya. Semuanya intinya berisi hak dan kewajiban. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipenuhi begitu kira-kira ya. Tentu kalau bicara hak dan kewajiban ini resiprokal ya. Hak bagi orang tertentu, kewajiban bagi pihak yang lain. Kayak tadi kalau kita bicara pungutan
ditentukan oleh negara, berarti kewajiban bagi warga negara dan menjadi hak bagi pemerintah. Tetapi ketika uang itu sudah ada pada pemerintah, maka digunakanlah untuk pembangunan. Maka kewajiban bagi pemerintah untuk melayani masyarakatnya, masyarakat menerima hak untuk dilayani begitu ya. Nah, jadi inti dari regulasi, apapun regulasinya berisi hak dan kewajiban gitu ya. Nah, hak-hak negara dan kewajiban negara ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Mungkin dulu Moza, Mbak Velda dulu waktu masih sekolah ya, masih menghafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Bahwa gitu dan Masih hafal, seterusnya Bu. ya Masih hafal. masih hafal ya. Masya Allah. Kira-kira begitu ya. Nanti ada redaksi. Masih hafal Kang Hari Alhamdulillah, Bu. kira-kira. Lupa. Nah ya, itu ah ya lupa. Ya sudah nggak apa-apa, diingatkan kembali. Mbak Velda masih ingat nggak di waktu SMP atau SMA kali, SMP kali atau SD ya? Nanti di redaksi akhir itu disebutkan ya, kewajiban negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya ya, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Nah, ini adalah tersirat ya, kewajiban-kewajiban negara yang harus dipenuhi dengan adanya keuangan publik tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa nuntut ya ketika jalan kita tidak mendapatkan fasilitas umum, fasilitas publik gitu ya. Kemudian ya masyarakat di undang-undang kan bahwa fakir miskin diurus oleh negara nih. Kalau tidak nih hati-hati negara ya. Berarti prestasi terhadap rakyatnya ya. Itu kemudian dasar-dasar pelaksanaan tugas pemerintah ini juga ada di Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen begitu ya, nanti boleh dilihat, saya tidak akan membahas satu persatu isinya begitu ya. Nah, ini isi Undang-Undang Dasar 45 yang memang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik ya. Ya, kita ada bahkan sampai ke BPK begitu ya. Dari mulai bagaimana negara memungut begitu ya dalam bentuk pajak, retribusi kalau di pemerintah daerah, kemudian bagaimana harus mengimplementasikan tadi kewajiban, sampai bagaimana diawasi keuangan negara ini oleh BPK ya, diberi otoritas kepada BPK untuk mengawasi bagaimana uang negara ini dikelola begitu ya. Nah, implementasinya itu dalam bentuk anggaran. Kita mengenal kalau di tingkat pusat atau tingkat nasional kita ada APBN, kalau tingkat daerah ada APBD ya. Ini nanti di pertemuan besok kalau tidak salah ya, kita sudah masuk di pengelolaan keuangan daerah ya. Insya Allah di pertemuan keempat kita bahas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian mulai dengan ke latar belakang bagaimana keuangan daerah ini memiliki porsi di dalam regulasi ya, di dalam undang-undang, porsi yang besar, karena pada prinsipnya negara Indonesia ini pada prinsipnya itu yang punya wilayah itu ya daerah gitu ya. Indonesia sebagai sebuah negara tidak punya wilayah dalam pengertian karena tadi yang memiliki wilayahnya adalah daerah. Kemudian isu otonomi daerah, otonomi ekonomi atau otonomi politik begitu ya. Ini juga memicu bagaimana keuangan daerah harus menempatkan atau memiliki porsi yang besar begitu ya. Mungkin kita ketahui bersama bagaimana pada zaman Orde Baru begitu ya, saya dapat masukan dapat informasi dari teman di Aceh, teman di NTT begitu ya, bagaimana ketika ketika zaman Orde Baru begitu, terutama terkait dengan keuangan daerah begitu. Mungkin Kang Hari nanti bisa menjelaskan experience-nya gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya Orde Baru, zaman reformasi muncullah otonomi daerah. Nah, otonomi daerah inilah berbicara banyak ya tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini dasar hukum keuangan daerah banyak ya, nanti Bapak Ibu boleh membaca ya satu persatu begitu ya, mendalami ya. Intinya adalah terkait dengan penyusunan APBN dan APBD ya.
Nah, ini kemudian untuk akuntansi sektor publik dalam otonomi daerah tadi ya. Sebenarnya ini menempatkan APBD sebenarnya bukan APBN ya. Makanya kalau dulu itu keuangan dari daerah naik ke atas. Betul, sekarang pun masih ada. Tapi dana perimbangannya kalau dulu tuh diatur betul oleh pusat ya. Bahkan ke bahasanya kira-kira begini, orang Aceh cerita kalau jadi yang diambil itu 100%, yang diberikan kurang dari 20%, kira-kira begitu. Bagaimana kami nggak marah lah gitu ya. GAM itu gimana nggak marah? Orang bilang kejam sama GAM, padahal GAM itu membela Aceh, kira-kira begitu ya. Itu mungkin diskusi-diskusi ketidakadilan yang terjadi pada zaman itu ya, sehingga muncullah mungkin GAM ya, mungkin pemberontakan dan lain sebagainya. Ya, salah satu pemicunya adalah ketidakadilan dalam konteks keuangan publik begitu ya. Tapi kalau sekarang nanti kita lihat ya di susunan APBD, susunan APBN, kita dapat melihat betul bagaimana diatur dana perimbangan ya, dana yang diturunkan kembali kepada pemerintah kepada daerah gitu ya. Walaupun kemarin saya melihat juga ada riset ya tentang dana BOS gitu, dana BOS yang disalurkan ke daerah gitu ya. Ternyata yang bisa yang bisa di kelola itu katanya 20-40% ya. Ini perlu dikonfirmasi ya dari hasil riset itu. Tapi ya itu tadi kita nggak bisa ini kan satu case tertentu itu harapannya hanya oknum saja gitu ya, secara regulasinya sudah ada. Nah, tinggal memang di Indonesia ada satu hal yang lemah kalau bicara regulasi, yaitu mungkin istilahnya istilahnya itu supremasinya gitu ya, untuk mengimplementasikan regulasi itu yang masih yang masih belum lengkap begitu ya. Ya tadi regulasi dibuat untuk dilanggar misalnya gitu, itu kan jargon-jargon yang mematahkan begitu ya. Di satu sisi bagaimana DPRD, bagaimana DPR gitu membuat regulasi-regulasi dengan biaya yang sangat mahal, tetapi dipatahkan ya, dipatahkan oleh orang-orang tertentu ya dalam konteks di tatanan implementasi ya. Ini yang berhubungan dengan regulasi ya. Saya stop share dulu, kemudian saya masukkan karena berhubungan dengan hari ini ya, materi di pertemuan ketiga yang berhubungan dengan kerangka konseptual ya. Jadi tadi berbasis akrual tadi ya, Pak Arief sudah menjelaskan. Di pertemuan yang ketiga secara materi adalah kerangka konseptual gitu ya. Sebenarnya di sana dikemukakan kerangka-kerangka akuntansi yang mendasari istilahnya mendasari standar ya, yang nanti standar yang baik itu PSAK 45 maupun standar akuntansi pemerintah, baik yang sekarang yang berlaku adalah yang berbasis akrual ya. Nah, ini kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kalau untuk implementasi standar PSAK 45 mungkin kita sudah pelajari ya secara umumnya itu di mata kuliah teori akuntansi, di mata kuliah akuntansi keuangan, baik itu intermediate, advance begitu. Kalau advance kayaknya enggak ya, intermediate ya, banyak ya di intermediate ya, yang mendasari bagaimana untuk kerangka konseptual dari PSAK 45 ya. Tapi di sini lebih banyak sekali lagi karena tadi ya perkembangan akuntansi sektor publik ini kan berkembang dari akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini lebih banyak kepada kerangka konseptual untuk untuk standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, kenapa kita harus menyusun kerangka konseptual gitu ya dalam menyusun standar akuntansi? Ada beberapa alasan begitu atau tujuan ya. Ya, tentu saja bagi penyusun standar ya tentu
kerangka konseptual ini dapat digunakan untuk menyusun standarnya, ya, menyusun standar dari nanti kita lihat dari mulai tujuan penyusunan laporan keuangan, masing-masing apa istilahnya tuh komponen-komponen laporan keuangan, definisinya, karena selalu kalau kita bicara standar selalu dimulai dari definisi. Kemudian bagi tim penyusun standar, kemudian bagaimana bagi penyusun laporan keuangan? Berarti kalau yang ini adanya di wilayah yang A, ini wilayahnya IAI. Karena kita tahu bahwa lembaga organisasi profesi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyusun standar adalah IAI, ya. Dalam ini ada komite standar gitu, ya. Nah, yang kedua ini adalah bagi penyusun laporan keuangan. Berarti di sini bagi akuntannya, akuntan yang menyusun laporan keuangan. Nah, kerangka konseptual ini adalah digunakan untuk bisa lebih memahami praktek akuntansi, ya. Tadi ya artinya menurut prinsip-prinsip atau standar yang berlaku umum begitu, ya. Misalnya kas diakui sebagai apa begitu, ya. Apakah sebagai dicatat harus sebesar nilai nominal atau sebagai dicatat sebesar nilai kosnya. Kalau misalnya dicatat sebagai akrual seperti apa diakuinya gitu, kapan diakui dan seterusnya. Kita mengenal ada pencatat, ada namanya pengakuan gitu, ya, ada pengukuran, ada penilaian, ada pencatatan, ada pelaporan sampai kepada ada penjelasan gitu, ya. Kita disclose gitu, ya. Kita harus menjelaskan, ya, declare-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kerangka konseptual ini harus dibuat bagi auditor, berarti bagi orang, ya, pihak yang memeriksa pekerjaannya akuntan, ya. Kalau tadi akuntan yang menyusun laporan keuangan. Nah, kalau auditor itu bagi yang memeriksa. Nah, yang memeriksa ini karena tadi laporan keuangan oleh akuntan disusun berdasarkan standar, maka auditor harus memahami. Bahkan saya selalu bilang auditor ini harus lebih dari akuntan gitu, karena ilmu tidak hanya dia memahami ilmunya akuntan, tetapi dia juga memahami ilmu auditingnya begitu, ya. Memberikan terkait dengan memberikan pendapat, ya, ini apakah dia bisa bisa memastikan bahwa laporan yang disusun oleh akuntan itu sudah sesuai dengan standarnya. Nah, dia harus pahami itu kerangka konseptualnya. Nah, kemudian bagi si user, bagi user seperti apa? Ya, tentu bagi user juga karena user kan tadi, ya, dia menggunakan informasi ini untuk proses pengambilan keputusan, baik itu user internal maupun user eksternal, ya. Ini menafsirkan informasi, ya, menafsirkan informasi ini atau menginterpretasikan informasi ini tentu harus berbasis kerangka konseptualnya. Contoh misalnya, kita tahu bahwa ketika ada perubahan penggunaan metode persediaan misalnya, kita tahu mana sih yang boleh. Kalau misalnya kita menggunakan FIFO apa ya bedanya kalau kita menggunakan average misalnya begitu, ya. Oh, kalau yang ini diakuinya harus di muka misalnya, ya. Oh, kalau ini harus diakui sebagai pendapatan dulu baru dihitung biayanya. Oh, ini harus diakui biaya dulu berarti dihitung pendapatannya dan lain sebagainya. Nah, pemahaman itu akan jauh lebih baik user itu. Namun tentu saja kita tahu, ya, bahwa kalau kita bicara user gitu, ya, akan sangat beragam begitu, ya. Terutama user bebas begitu, ya. User bebas ini orang-orang yang nggak tahu lah akuntansi begitu. Yang penting baca laporan keuangan selesai. Masalah nanti tersesat dan lain sebagainya begitu, ya. Itu urusan yang lain gitu, ya. Mungkin juga dia menyewa konsultan gitu, ya. Tetapi untuk user-user yang internal yang memang terkait dengan daily decision, ya, yang berhubungan dengan akuntansi banget, ya, ini harus dipahami begitu. Nah, itu kerangka konseptual, ya. Tadi perannya adalah memberi kerangka acuan atau acuan, ya, baik komite standar tadi, ya, bagi penyusun laporan keuangan, bagi auditor, bagi user sebenarnya, ya. Terutama kalau di penyusun standar, ya, adalah untuk menyusun standar begitu, ya, membreakdown standar dari mulai tadi definisi, ada penilaian, pengakuan, pencatatan, pelaporan sampai kepada disclose, ya. Pengungkapannya istilahnya.
Nah, ini ruang lingkup dari kerangka konseptual ya. Di sini memang saya Ibu mengambil tidak lengkap banget ya, karena itu kalau karena ini yang lebih banyaknya beda dengan misalnya mata kuliah TA itu kerangka konseptual mungkin dibahas sampai 3 kali 4 pertemuan ya. Tapi kalau di sini maka diambil yang memang untuk merefresh kembali ya Bapak Ibu ya yang sudah pernah mendapatkan di S1 begitu ya. Nah, pertama kita ngelihat dari tujuan laporan keuangan ya. Tujuan laporan keuangan biasanya selalu di standar itu ada tujuan laporan keuangannya. Pertama misalnya menyajikan, memberikan informasi, kalimatnya seperti itu biasanya kalau di standar ya. Kemudian karakteristik kualitatif ya. Mungkin masih ingat Bapak Ibu ada relevan, ada tepat waktu begitu ya. Itu karakteristik kualitatif biasanya disebutnya ya. Minimal yang ada ya tepat waktu, dapat diperbandingkan ya. Kemudian ada relevan ya. Ibu pernah di pertemuan yang pertama kalau nggak salah menyebutkan laporan keuangan yang tepat waktu adalah laporan yang di mana ada titik pertemuan antara kita memerlukan informasi dengan tersedianya informasi. Semakin dekat ya, maka semakin tepat waktu begitu ya. Kemudian juga informasi yang relevan ya, informasi yang memang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Kalau nggak salah di pertemuan pertama Ibu sudah menjelaskan terkait dengan karakteristik kualitatif ya. Nah, kemudian di dalam standar itu biasanya berisi selalu ada definisi ya. Misalnya kas adalah begitu ya, selalu begitu tuh susunannya ya. Misalnya piutang adalah nanti piutang dibagi lagi gitu ya. Aset adalah selalu ada kata definisinya apa begitu ya. Nah, ini tentu bisa dilihat tim standar itu selain dia disesuaikan dengan karakteristiknya bisa mereferensi riset-riset biasanya kalau di Dewan Standar itu ya. Kemudian pengakuan ya. Kita mengenal kapan diakui gitu ya. Kita ada cash basis, ada accrual basis. Cash basis diakui transaksi itu pada saat pada saat transaksi di mana kas itu dikeluarkan atau kas diterima ya. Sedangkan accrual basis adalah transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi ya. Sehingga konsekuensi dari accrual basis munculnya utang ya, munculnya kewajiban ya. Karena tadi transaksi belum dibayar atau belum diterima itu sudah diakui begitu ya. Nanti mudah-mudahan ketemu di komponen APBN ya, APBD. Nah, ini kita dibahas lagi nih pengakuan ya. Kemudian kita mengenal ada pengukuran, diukur dengan menggunakan apa gitu ya, nilai nominal, dengan cost dan lain sebagainya. Itu mafhum sekali kita ya sebagai orang akuntansi ya, kita udah belajar TA, kita udah belajar intermediate gitu ya. Kita tahu betul masing-masing karakteristik dari komponen-komponen laporan keuangan ya. Kemudian ada konsep ekuitas ya. Kita tahu kan konsep yang kalau aset sama ya, paling namanya saja nanti yang berbeda. Kewajiban sama karena di SAP accrual itu bisa munculnya utang. Kemudian secara regulasi pemerintah daerah, pemerintah pusat boleh berhutang ya. Jadi kita boleh tuh, makanya nanti ada akuntansi hutang di dalam SAP-nya sendiri ya. Jadi memang boleh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab nanti seperti apa gitu. Saya hanya bisa ngebayangin misalnya Jawa Barat udah mindalik utang ke luar negeri begitu ya, kemudian nggak bisa bayarnya pakai apa nih, aset-aset daerah misalnya gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi nanti dulu kita menghindari federal gitu, sebenarnya dengan otonomi daerah ini juga akan mendekati federal begitu ya. Tapi itulah perkembangan yang terjadi begitu ya. Nah, di satu sisi ada konsep ekuitas ya. Kalau kita kan modal ya, penyertaan misalnya saham. Nah, ini siapa? Ekuitas di sini siapa? Yaitu tadi penerimaan dari masyarakat, yaitulah ekuitas begitu ya. Kalau kita sebutnya dari ekuitas bersih gitu. Nanti kita pelajari di SAP ya.
Tujuan laporan keuangan sektor publik tadi disebutkan. Yang pertama menyediakan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, oleh organisasi sektor publik begitu ya. Menyediakan informasi bagaimana entitas didanai ya. Kemudian menyediakan informasi untuk istilahnya memenuhi kewajiban-kewajibannya karena tadi boleh dengan adanya berbasis accrual ya, menyediakan informasi tentang perubahan ya, terkait dengan evaluasi kinerja entitas. Dalam hal ini mungkin nanti di laporan kalau di SAP itu laporan realisasi anggaran. Kalau di kita kan biasanya yang menunjukkan kinerja itu adalah laporan rugi laba ya. Ya kalau tidak rugi ya laba kan begitu ya, dengan berbagai konsep laba, berbagai konsep revenue di dalamnya ya. Kemudian informasi tambahan dalam laporan keuangan sektor publik ya, ini ada legal adopt budget ya, artinya dari sisi non finansial ya, dari sisi non finansialnya seperti apa begitu, karena tadi ketika di pertemuan yang pertemuan kedua tentang regulasi, ada hal yang spesifik tuh kalau kita udah bicara organisasi sektor publik, yaitu no transaction, no regulation, no regulation, no transaction. Jadi tidak boleh ada regulasi yang tidak ada transaksinya dan tidak boleh ada transaksi yang tidak ada dasar regulasinya. Nah ini ketat sekali, artinya menjadi informasi support gitu ya untuk legal adopt budget ini ya. Secara legalnya seperti apa sih? Sudah diketuk palu belum gitu ya. Ini banyak sekali di daerah-daerah itu anggaran itu sudah ada transaksinya padahal perdanya belum ada. Itu waduh itu sebenarnya kalau saya nyebutnya kacau banget gitu ya. Nggak bisa ini gitu ya, harus perda dulu diketok palu baru anggaran boleh bisa dicairkan atau boleh diimplementasikan. Nah ini kalau di daerah aduh macam-macam ya, ya itulah keterbatasan kita ya, makanya sangat hal yang wajar kalau kita bicara standar ya, Indonesia harus bisa menstandarkan yang belum standar menjadi standar, jangan bilang standar kemudian menuntut semuanya standar tapi dia tanpa mawas diri bahwa itu loh di pelosok sana loh, di Kalimantan sana, di Sulawesi sana bagaimana implementasinya, bagaimana SDM-nya, bagaimana sistemnya, bagaimana akuntannya ada tidak begitu. Ada anak SMK aja bagus gitu kalau di daerah. Iya, seperti itu. Saya kemarin waktu di Kendari juga cerita ngobrol, ya ternyata ya sangat minus begitu ya. Akuntan-akuntan terutama di level kota dan kabupaten ya, sangat kurang begitu. Saya nggak tahu ini minatnya gimana begitu ya. Memang mereka masih berminat di bank gitu mungkin ya, di BUMN atau di BUMS dan lain sebagainya ya. Kemudian mengindikasikan sumber daya ya. Ini terkait apa? Dengan otoritas legislatifnya. Karena tadi ya, karena kita tahu yang disebut dengan pemerintah das itu legislatif dan eksekutif itulah pemerintah daerah. Yang disebut pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya mereka tuh berkolaborasi dengan fungsinya masing-masing, eksekutif yang menyusun anggaran, kemudian legislatif yang mengawal begitu ya, sampai mengetuk palu gitu, menerbitkan perdanya begitu ya. Silakan eksekutif laksanakan, diawasi begitu ya. Nanti di akhir dia harus membuat LKPD, LKPJ, laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawabannya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, cuma jadi masalah ya tadi ya, informasi-informasi menjadi ya udahlah nggak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa, ada juga nggak dipakai nggak masalah. Nah itulah yang mungkin ini supremasi ya, penegakan hukum yang harus dipenuhi gitu dalam rangka untuk akuntabilitas. Kalau bahasa sekarang ya good government governance gitu ya.
Nah, ini elemen-elemen laporan keuangan ya, ada aktiva ya, kita kenal ada aset, nanti aset aset tetap, aset lancar, aset tetap sama ya. Pemerintah juga punya goodwill begitu ya. Artinya punya tangible intangible aset gitu ya. Ada kewajiban. Nah, ini ada ekuitas neto yang tadi ya. Kemudian ada pendapatan. Nah, pendapatan ini dari mana? Ya tadi dari pungutan-pungutan tadi ya. Baik yang pungutan langsung ya dalam bentuk apa namanya penerimaan daerah atau penerimaan negara ya, maupun yang pendapatan yang berasal dari kalau di daerah-daerah lain yang kita kenal dengan dana perimbangan ya. Kemudian ada biaya-biaya ya, ada arus kas dan lain sebagainya. Kemudian ini asumsi dasar ya, ini dasar aktual ya, ada kelangsungan usaha yang kita sebut dengan going concern ya. Ini juga sama diberlakukan bahwa SAP bisa diimplementasikan ya pada pemerintahan yang sustain begitu asumsinya ya. Tapi ya pada umumnya sih kalau pemerintah relatif sustain ya. Sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang dinyatakan bangkrut, kayaknya belum ada. Atau Kang Hari mungkin jangan-jangan punya informasi secara legal tidak bangkrut, secara ekonomi bangkrut gitu ya, defeknya bangkrut gitu ya, mungkin ada ya, karena ya tadi minus dan lain sebagainya ya. Nah, kita ngelihatnya dari apa? Dari Silpa nanti di pertemuan besok ya, pengelolaan keuangan daerah, insya Allah. Kemudian dasar akrual tadi ya, transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi. Nah, ini apa namanya, laporan keuangan didasari pada asumsi dasar itu ya. Nah, ini karakteristik kualitatif tadi dapat dipahami ya, makanya menggunakan simbol yang sama, terminologi yang sama ya. Kalau di SAP juga sama itu jadi tidak ada lagi pemerintah daerah Garut kemudian beda dengan pemerintah daerah Cianjur misalnya ya, relevan, materialitas ya, ada keandalan, reliability ya, kemudian ada netralitas dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dibaca ya. Nah, kemudian ada laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Nah, ini mungkin sedikit ya dibedakan. Kadang mahasiswa menyampaikan tapi ada kekeliruan gitu ya. Jadi kalau pelaporan itu proses menyusun laporan keuangan atau menghasilkan laporan keuangan itu pelaporan keuangan. Hasilnya laporan keuangan. Jadi memasak hasilnya masakan. Memasak itu pelaporan keuangan ya. Masakan itu laporan keuangan. Jadi nah kadang pelaporan keuangan nanti hasilnya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak keliru lagi ya. Ini ditegaskan ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan tadi ada hakikat, ada laporan itu sendiri, ada pengungkapan dan ada informasi lain yang harus menjadi bagian yang terintegrasi dari laporan keuangan dalam konteks organisasi sektor publik ya. Nah, tadi asumsi pengukuran ya, nanti boleh dibaca. Kemudian pengakuan laporan keuangan ya, tadi kan ada pengukuran, pengakuan ya. Aktiva seperti apa pengakuannya gitu ya. Aktiva diakui jika memungkinkan besar manfaat ekonomis di masa depan dan jasa potensialnya akan diperoleh dan aktiva tersebut mempunyai nilai dapat diukur dengan andal. Nah, itu aktiva, pengakuan aktiva ya. Pengakuan kewajiban seperti apa ya? Pengakuan kewajiban diakui jika kemungkinan besar pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang sekarang dan harus diselesaikan dan dapat diukur dengan Anda dan seterusnya. Nah, ini terminologi untuk pengakuan. Kalau yang ini kan terkait dengan pengukuran ya. Nah, ini juga pengukuran ya, kita sudah tidak lagi biaya historis ya, tapi paling tidak kita memahami ya biaya historis karena sekarang sudah juga berafiliasi pada IFRS ya, yang SAP accrual ya, kita juga mengenal ada current value gitu ya, ada nilai yang di appraise dan lain sebagainya ya. Oke, ini. Kemudian dasar pencatatan sama tadi ada cash basis, ada accrual basis ya, dasar pencatatannya.
Nah, keunggulan accrual basis ya. Sekarang ini kan jadi kalau di ini apa namanya berdasarkan sejarahnya, jadi untuk organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan itu sebelumnya tuh modelnya akuntansi kas atau kita sebut dengan akuntansi dana ya. Dulu waktu Ibu belajar sama Pak Dim ya, Pak Dim Yati belajar akuntansi pemerintahan ya sama ya pada zaman itu ya belum ada SAP gitulah apa SAK saja masih pakai PAI ya prinsip akuntansi Indonesia. Saya masih ingat tuh ya mengajar yang mengajar TA ayahanda kita lah semua ya, Pak Edi luar biasa. Nah itu masih pakai PAI, bukunya tipis begitu ya. Nah saya lulus tahun 94 baru ada SAK ya. Saya masih ingat tuh bukunya ada buku 1, buku 2, warnanya masih merah marun dan ada coklat-coklat begitu ya. Nah di SAP itu belum ada, masih menggunakan PSAK 45 dulu ya, menggunakan akuntansi dana kemudian PSAK 45. Sampai pada akhirnya ini masih berkembang sampai tahun 95. Berkembang 95, kemudian mulai disebut dengan akuntansi apa namanya? Akuntansi kas cuan accrual ya. Akuntansi kas yang tadi akuntansinya kas sampai akuntansi kas cuan accrual. Jadi proses perpindahan dari akuntansi kas yang akuntansi dana ke akuntansi berbasis accrual. Nah, itu sampai tahun 2005 sampai 2005 ya. Nah, sampai tahun 2005 belum dibuat juga SAP-nya, masih PSAK 45. Nah, baru mulai ada SAP, masih SAP ada standar tapi masih peralihan ya. Masih peralihan dari cash cuan accrual gitu. Itu sampai 2010 ya. Jadi dibuat regulasinya Ibu lupa tuh di apa peraturan pemerintahan nomor berapa gitu sampai tahun 2010. Nah, pada tahun 2010 kalau nggak salah efektifnya 2012 gitu. Jadi BPK yang mengaudit 2012 itu sudah mulai menggunakan ya. Nah, itu semuanya pakai SAP. Jadi sudah tidak boleh lagi ada yang menggunakan PSAK 45, standar yang lain, pokoknya sudah SAP. Nah, ternyata ya tadi memang kita susah menstandarkan dari Sabang sampai Merauke ya. Ya tadi Indonesia kalau bicara standar gitu ya, maka standarkan dulu begitu. Hal-hal yang belum standar menjadi standar baru kita bicara standar. Nah, Ibu setuju tuh statement itu karena ketika Ibu mendapatkan beberapa pekerjaan ya itu ke Sulawesi begitu ya ke Kalimantan kemudian di NTT Ibu waktu itu aduh sedih banget gitu ya bagaimana implementasi akuntansi di pemerintahan belum lagi ya tadi ya korupsi dan lain sebagainya tuh luar biasa ya pengakuannya gimana penyajiannya seperti apa dan lain sebagainya ya ini nggak jelas lah begitu ya. Nah ini luar biasa. Makanya mulai dibuatlah berbagai macam jenis sistem informasi. Ada SIKD, ya, sistem informasi keuangan daerah, ada SIAKAD, ada macam-macam ya namanya. Dibuatlah itu gitu untuk mempermudah ya, mempermudah proses. Tetapi sekali lagi kendala di daerah ya itu ya yang manual saja itu kendala, apalagi yang menggunakan IT begitu ya. Termasuk Ibu pernah due diligence di Aceh begitu ya problemnya ya tadi adanya sistem informasi ya waktu itu softwarenya Zahir Accounting ya di sana itu. Jadi dapat pemerintah Aceh mendapatkan dana begitu ya untuk peningkatan akun transparansi dan akuntabilitas publik pada waktu itu dengan proyeknya itu menyusun sistem informasi jadi pengadaan hardware software begitu ya. Nah ini ya tadi yang namanya kita sistem itu nggak bisa kayak kita belajar masak gitu ya diajari sekali praktek sok lah latihan sorangan gitu. Nah ini di sistem tuh nggak bisa itu pelatihan cuma 2 kali kemudian ditinggalin akhirnya apa yang terjadi mangkrak di daerah-daerah itu
ya. Nah, ya kembali akhirnya ada rasa pesimis ini. Aduh, kayaknya standar akuntansi SAP yang cash toward ini belum cash accrual nih. Cash toward accrual baru ya, penyesuaian aja ini belum beres gitu ya. Teman-teman diskusi dengan teman-teman, kebetulan Ibu dulu sempat menjadi tenaga outsourcing Kementerian Dalam Negeri ya untuk sosialisasi pedoman umum penyusunan APBD begitu ya, biasanya itu di bulan Januari Februari ya, untuk penyusunan di tahun depan begitu ya. Nah itu biasanya Ibu keliling-keliling, nah, akhirnya ketemulah dia bisa diskusi dengan orang BPK, BPKP ya, orang Pemda gitu ya, terutama inspektorat misalnya begitu. Nah, itu bisa gitu ya, boro-boro nih gitu ya, dituntut ini itu dan lain sebagainya. Nah, makanya ya, sebenarnya banyak ya. Permasalahannya. Secara akuntansi ya basisnya aktual tentu kita dicatat nih ada penerimaan, kalau kita jual ada penjualan artinya ada ya, artinya secara aset ada pengurangan misalnya begitu. Dicatat walaupun tidak ada transaksi kasnya. Tapi kalau misalnya transaksinya kemudian kalau di atas satu di akhir kita misalnya ya, oh karena adanya transaksi tadi begitu ya, misalnya asetnya itu ditransfer ke daerah lain, asetnya misalnya karena dijual gitu ya, atau karena mutasinya tuh jelas, kontrolnya jelas, ada terrekod gitu di rekam jejaknya. Tapi coba bayangkan kalau kita kas ya, ya tadi ada transaksinya dilakukan kredit misalnya di awal Desember, maka kita belum mencatat karena belum ada penerimaan uang atau pembayaran misalnya. Nah, kemudian dilaporkan. Apa yang harus kita laporkan? Ya, kontrolnya seperti apa? Tentu kontrol basis akrual akan jauh lebih baik secara akuntan ya, kita lihat secara akuntansi nih gitu ya, perspektif akuntansi. Ini tadi kesulitan apa sih namanya kesulitan berbasis akrual ini ada gitu ya, tetapi seiring dengan waktu pada akhirnya bisa ya kalau sekarang menjadi narasi ya. Kemarin Ibu mereview beberapa LKPD LKPJ-nya pemerintah daerah ya di Jawa Barat, alhamdulillah itu sudah sangat well reporting, sudah bagus banget gitu ya. Ya tinggal istilahnya bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari apa penyajian laporan keuangan dengan berbasis akrual tadi ya. Prosedur administrasi, proses mencatat yang spesifik dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari keunggulan, tentu ada kelemahannya ya. Nah, ini dana yang tadi Ibu sebutkan ya, konsep akuntansi kas tadi ya. Jadi intinya ya cuma berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Gitu. Kayak bon A, bon B gitu. Contohkan transfer aja. Berapa penerimaannya, berapa pengeluarannya, gitu ya. Dengan akuntansi tadi ya tentu saja harus komitmen ya.
Mohon maaf tadi ini ya, sempat off ya? Moza sempat off nggak, Ibu? Iya. Iya, Ibu, suaranya putus-putus juga. Putus-putus. Ya hilang, Bu. Iya. Putus ya? Oke, oke, oke. Sebentar. Oke, tapi enggak ini ya, masih ini ya, sebentar. Ibu kayaknya harus dirubah deh ini. Maklum rumah Ibu kan di gunung banget nih, di kampung. Jadi komplek Unisba, aduh sama juga ya. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kedua obligation Ibu sudah Ibu sampaikan highlightnya. Tapi apa saja regulasinya silakan nanti bisa dicari. Sebenarnya akan dibahas seiring dengan topik-topiknya akan dibahas lagi gitu regulasi-regulasi itu ya. Kemudian terkait dengan kerangka konseptual ya untuk akuntansi keuangan organisasi sektor publik. Dalam hal ini kalau PSAK 45 sudah dibahas ya secara umum seperti standar akuntansi keuangan. Nah, ini lebih banyak ke spesifik ya kepada standar akuntansi pemerintahan yang tadi Ibu jelaskan dari yang mulai berbasis akuntansi dana atau akuntansi kas sampai ke akuntansi yang berbasis akrual. Silakan kalau demikian, Mangga ini kelompok 1 udah ready. Udah ready. Kelompok 1 ada Pak Arief, bagaimana Pak Arief? Belum siap, Pak. Oh, belum siap. Ya. Oke, oke. Jadi gimana ya? Jadi apa perlu 1 kali pertemuan lagi atau gimana nih? Mudah-mudahan. Oke. Yang jelas kalau besok itu kelompok 2. Kelompok 2 siapa aja? Kang Ade sama siapa aja ya? Kang Ade, kelompok 2. Saya besok dengan Kang Nawawi, Bu, insya Allah jam 7. Oke, aman ya? Aman, Bu. Besok kita offline ya, besok. Oke. Besok Ini online, Bu. Pak Ari. Online kan? Iya, online. Ya, oke. Kalau di MES, Magister Ekonomi Syariah itu dalam 1 semester jadi pertemuan pertama, kedua, kemudian keempat, sama pertemuan Ibu lupa kenapa ketujuh itu offline. Jadi Ibu besok ngajar di pagi di online gitu di rumah, kemudian jam 1 Ibu offline ya sampai jam 3 sekian. Nah, 3:30-nya Ibu offline lagi, online lagi gitu. Di mau ngajar MRS Magister Rumah Sakit. Jadi online offline gitu ya. Ya mungkin kebijakannya MES ya, Magister Ekonomi Syariah begitu ya. Pak Arief, gini aja Pak Arief. Besok presentasinya 2 kelompok biar selesai ya. Mohon tidak lagi istilahnya apa? Bilang Bu saya I'm not ready ya. Jadi harus I'm ready begitu ya. Jadi untuk yang besok kita presentasi 2 kali ya. Presentasi 2 kali untuk kelompok nanti yang presentasi pertamanya Kang Ade dulu karena haknya Kang Ade nih kelompok 2 ya sama Pak Nawawi ya. Ready ya. Kemudian mangga Pak Arief sama Pak Rudi ya kalau nggak salah sama Pak Rudi ya. Nanti kalau ada waktu ya Ibu akan menjelaskan tentang materinya. Sehingga kalaupun Ibu tinggal gitu ya artinya tidak hadir begitu ya. Kewajiban presentasi sudah terpenuhi, bisa dipenuhi dan kewajiban materi juga bisa dipenuhi begitu ya. Oke. Jadi begitu ya Pak Arief, Kang Ade ready ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke. Minggu depannya berarti kelompok selanjutnya atau gimana Bu? Atau materi? Kenapa? Minggu depannya lagi berarti kelompok selanjutnya atau materi? Iya, kelompok 3. Kelompok 3. Oh, 3. Nanti kalau materi, kalau nggak salah ini sudah mulai banyak nih materinya kayak hampir mirip-mirip. Padahal itu smooth ya maksudnya tentang keuangan publik kita ya. Baik, Jadi Bu. biasanya begini, kalau Ibu ngajar di akuntansi pemerintahan ya ini kan akuntansi sektor publik nih jadi Ibu harus menempatkan nanti di Pak Ivan itu mungkin lebih banyak di organisasi sektor publiknya begitu ya. Nah kalau di pemerintahan kalau Ibu ngajar di akuntansi pemerintahan biasanya keuangan publik itu di sebelum UTS akuntansi keuangan publik itu di sebelum UTS, akuntansi pemerintahannya tuh di setelah UTS biasanya kayak gitu. Nah ini ada beberapa yang Ibu gabung-gabung gitu ya, jadi nanti kalau secara materi akan smooth aja. Mbak Moza ini ya, apa namanya kelompok 3 ya? Enggak Ibu, Moza terakhir 5.
Oke ya. Nanti ya disiapkan aja untuk pertemuan ini kan pertemuan keempat nih, berarti pertemuan kelima adalah kelompok 3 kan begitu ya. Nanti kita lihat ininya ya. Oke, itu ya untuk besok ya. Saya minta pendapat Kang Hari tadi ya yang terkait dengan apa namanya regulasi begitu ya. Bagaimana keuangan sektor publik ya atau keuangan publik implementasinya begitu ya. Mungkin ada pendapat Kang Hari. Kang Hari bisa respon? Atau Pak Arief bisa, tadi kalau nggak salah menjelaskan bahwa banyak organisasi sektor publik yang tidak melaporkan, tidak membuat laporan keuangan gitu ya kalau nggak salah. Mohon dikoreksi, Aduh. saya mendengarnya begitu. Bukan. Kan ini tugas itu implementasi beasiswa kedua dalam laporan keuangan pemerintah. Jadi cari dulu kasusnya. Hanya kalau saya cari jurnal di Jurnal. Google, itu mereka yang menampilkan tidak ada laporan keuangan. Jadi mau membahasnya apa yang akan saya bahas kalau laporan keuangannya tidak ada. Jadi yang dibahas oleh mereka pembuat jurnal itu sekedar sekedar implementasi terus metodologinya ini ini sudah baik, sedangkan saya kan orang lapangan kan harus lihat laporan keuangan tuh di posisi mana gitu beberapa tahun misalkan. Nah itu saya sampai bingung tidak menemukan jurnal yang membahas implementasi akrual tapi tidak menampilkan laporan keuangannya. Itu yang sulit. Gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks di sini tidak harus jurnal sumbernya, bisa dari tulisan orang kan gitu ya, bisa dari media, bisa dari apa namanya artikel saja misalnya. Ibu memberi keleluasaan gitu, memang disitunya artikel gitu ya, jurnal. Jadi boleh ya, waktu itu Ibu juga menyampaikan boleh ya. Tidak harus jurnal riset begitu ya. Kalaupun jurnal riset juga sebenarnya banyak ya, itu kalau di akuntansi pemerintahan. Coba kliknya di SNA. Nah, kalau Mbak Moja udah biasa, SNA tahun berapa, ambil akuntansi pemerintahan itu banyak sekali. Ya, nanti di bidangnya itu akuntansi pemerintahan atau sektor publik ya, itu berhubungan dengan pengakuan ya tentang implementasi akuntansi sektor publik begitu ya, sampai good governance misalnya governance-nya begitu ya, itu bisa. Ya boleh kliknya SNA aja, SNA tahun berapa silakan ya, itu banyak kok gitu ya, Mbak Moza ya biasanya banyak kok ya di situ apa kalau kita mau artikel begitu ya. Mungkin juga ada PRA ya, boleh dicatat deh, tidak hanya SNA, ada PRA, Parade Riset Akuntansi. Kemudian ada KRA, Konferensi Riset Akuntansi. Berarti kalau bedanya kalau SNA itu nasional, kalau PRA, KRA, SIA itu lokal gitu ya. Tapi miniatur dari SNA, mirip lah gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok atau bidang-bidang kajian, salah satunya ada akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan begitu. Begitu Pak Arief ya. Boleh nanti diajarin Mbak Moza gimana mencarinya ya. Baru-baru ke online, jadi rada bingung gitu. Nanti saya coba cari. Siap ya, Insya Allah. Tapi besok tetap ya presentasi. Tetap besok presentasi nih ya.
karena nggak bisa lagi skip ya, skip menjadi minggu depan gitu ya, supaya kita ini kan Ibu menyesuaikan nih materinya udah sesuai, artinya besok ya besok gitu kan, yang presentasi ya, karena harusnya kan hari ini nih presentasi gitu ya, cuma Pak Arief belum siap ya nggak apa-apa kan, saya dapat WA apa ya tadi ya, kalau Pak Rudi juga katanya masih on the way Bogor dari Jambi ya. Maksudnya gimana ini, dari on the way ke Bogor dari Jambi atau on the way Bogor saja atau gimana ini? Nggak tahu lah ya. Yang penting ya pokoknya hari ini belum bisa presentasi begitu ya. Mangga, ini ada Muhammad Fajri mungkin ngasih komen. Muhammad Fajri kelompok berapa? Ada. Mbak Felda kelompok berapa Mbak Felda? Ada Mbak Felda? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 ya? Oke ya. Siap-siap, berarti kalau kelompok 4 minggu depannya lagi ya. Tanggal 29 kalau nggak salah ya. Oke. Ines kelompok berapa, Nes? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 Ines ya. Sama siapa satu kelompoknya? Sama Pak Irfan sama Bu Jahra, Bu. Oke, Bu Jahra sama Pak Irfan. Pak Irfan ya. Di sini Pak Irfan nggak datang ya? Ada, ya. Bu. Iya. Oke. Mangga Kak Hari, barangkali ada mau yang dikomentari? Pak Nawawi? Pak Nawawi satu tim dengan Kang Hari. Oh, masih di jalan. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Kang Ade udah di tempat. Tadi Kang Ade lagi makan malam ya di Soto Boyolali. Anget-anget malam-malam sedap. Oke, ada komentar-komentar Kang Hari? Ya untung cuman Budila aja. Kalau semua minta ditraktir deh. Ah iya, itu repot. Itu dia. Iya. Oke. Ada yang dikomentari terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan? Ya berhubungan juga sih Bu dengan rencana presentasi besok itu lebih penekanannya ke akuntansi sektor publik Bu ya. Nggak apa-apa kan Bu? Bukan akuntansi pemerintahan. Soalnya besok itu case saya itu kan terkait dengan sistem dan mekanisme penganggaran Bu. Jadi yang masih memiliki celah untuk diselewengkan. Iya, oke, siap. Ya, jadi ya memang nanti kita bahasnya ya tidak akan jauh-jauh dari anggaran sampai dari mulai penyusunan ya, nanti ada pedum kan tadi ya, kemudian sampai di pelaporan begitu ya di akhir itu ya. Oke. Paling kalau demikian komentar di perkuliahan hari ini mengenai ini saja sih Bu, tentang kalau nggak salah itu saya pernah agak lama sih, saya nggak tahu masih relevan atau tidak terkait dengan, soalnya kan perkembangannya sudah baru nih, sudah banyak Bu ya. Perkembangan tentang akuntansi sektor publik, apalagi ada undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 ya Bu tahun 2022 itu kan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang terkait dengan pajak. Saya ingin mengomentari yang Pemda itu bisa bangkrut atau tidak, gitu. Ada beberapa komentar dari saya. Itu yang pertama, waktu saya di BUMN di Dana Reksa, saya itu mengurus obligasi daerah untuk Jawa Barat. Alhamdulillah nggak jadi-jadi Bu. Betul. Banyak permintaan Bu, mungkin Ibu paham. Wah itu parah sekali Bu. Jadi iya ini barang belum selesai, hanya untuk ketok palu di meja ini itu sudah banyak permintaannya gitu. Jadi ya itu yang jadi tidak pernah jadi government bond itu. Padahal government bond itu menjadi, kalau di luar negeri itu bisa menjadi perbandingan, itu bisa menjadi solusi. Itu kan tergantung kekuatan masing-masing daerah Bu, gitu. Masing-masing daerah itu
bagaimana dan apa yang mau diperkuat gitu. Kalau kuatnya pariwisata ya pariwisata, berarti kan pemerintah berhutang kepada publik dananya untuk itu. Jadi tidak membebankan pusat gitu, pemerintah pusat. Nah, itu. Nah, kalau terkait ini lebih ke akuntansi pemerintahan berarti Bu ya. Data yang agak lama itu maksudnya sekitar tahun 2014 Ibu itu apa namanya? Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Bu. Itu kalau nggak salah KPPOD Bu. Ya, itu kebetulan sempat apa namanya ada diskusi itu sempat merilis karena pada tahun 2014 itu kan apa namanya presiden baru Bu ya, presiden baru gitu setelah Pak SBY kan. Nah, itu rilisnya adalah 275 Pemkab itu terancam bangkrut Bu. Karena 75% mungkin ini informasi buat di kita semua yang perlu diuji juga, menarik juga sih kalau mau diteliti Bu. Untuk di riset ya. 75% APBD itu buat bayar gaji pegawai, intinya tuh itu Bu. Kenapa disebut mau bangkrut? Jadi apa yang mau dibuat gitu dengan dana 25% alokasinya dan yang lain-lain gitu Bu. Itu. Terus yang komentar ketiga itu Tasikmalaya Bu. Ini saya menarik itu adalah bagaimana sih gitu, atau mungkin malah ini menjadi pertanyaan saya ke Ibu. RSUD Kota Tasikmalaya mau bangkrut Bu. Mau bangkrut karena ada piutang nggak kebayar. Yang berhutang itu Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya itu hampir 20 miliar Bu. Itu akumulasi 2020-2021. Itu kaitannya dengan jaminan sosial Bu. Gitu. Berarti BPJS Bu ya. Jadi iya BPJS. Iya, berarti itu yang bikin bangkrutnya pemerintah sendiri. iya Bu. Jadi sebetulnya itu kan mesti dibayar ke RSUD. Tapi kan nggak dibayar-bayar, akhirnya kena di operasional Bu. Jadi ketika ada pasien mau beli obatnya nggak ada Bu. Gitu. Jadi sampai separah itu. Sebetulnya kalau mau diangkat atau saya jadi pertanyaan Ibu atau mungkin yang lain bisa komentar, itu gimana ya bayar jaminan sosial antar hubungan Pemkot dan Pemkab itu Bu ke si RSUD itu Bu? Apakah sudah dialokasikan? Setahu saya sih sudah dialokasikan Bu di jaminan sosial di APBD itu. Kalau sudah dialokasikan, ya tinggal diberikan begitu. Saya cek di APBD-nya cukup kok uangnya, lari kemana? Kan gitu Bu pertanyaannya Bu. Lari kemana gitu? Mestinya bisa dibayar itu. Iya. Gitu, Bu. Bangkrut karena komposisi lebih terserap untuk bayar gaji pegawai. Itu ada 275 kabupaten di Indonesia, itu data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD tahun 2014 Bu. Sebabnya mau bangkrut karena terlalu banyak buat bayar gaji pegawai. Jadi anggaran daerah itu hanya untuk bayar gaji aja. Gitu. Jadi gimana mau berkembang? Itu. Iya, betul. Itu sih Bu. Ya, memang nanti kita sebenarnya di materi besok dan seterusnya ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya APBD porsi terbesarnya itu ada di 3 kementerian, 3 ke dinas biasanya ya. 1 dinas pendidikan, 2 dinas kesehatan, yang ketiga dinas sosial biasanya ya. Nah itu menempati porsi ranking 1, 2, 3 lah kalau kita blok anggaran gitu ya. Artinya dengan dia diprioritaskan dibandingkan dinas yang lain begitu ya, maka harusnya yang tadi oleh Kang Hari itu yang kasus di Tasikmalaya tidak boleh terjadi gitu. Artinya kan dialokasikan. Namanya anggaran kan dialokasikan. Kalau misalnya punya utang, berapa sih utang tahun lalu kan dibayar lah tahun ini begitu kan. Nah, cuma yang jadi masalah pada umumnya APBD itu banyaknya ya inefisiensi.
Ya, banyak sekali. Terus yang kedua, banyak program-program, nanti kita bicara kinerja ya, kinerja program pembangunan ya, program publik ya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi adalah anggarannya itu masih tatanan dasar. Tatanan dasar itu apa ya? Mamin. Jadi aktivitas apa-apa, maminnya aja, makan, minum, perjalanan, begitu loh. Ya, tapi tidak menyentuh program-program yang memang berhubungan langsung dengan pencapaian kinerja. Nah, jadi betul ya tadi bahasanya operasional saja. Operasional itu tidak hanya gaji sebenarnya tadi yang efisiensi. Dan yang lucunya lagi, 3 dinas ini itu yang paling besar juga menerima yang mengusulkan untuk diadakannya APBD perubahan. Nanti mereka pada pusing tuh di akhir periode, itu perilaku anggaran betul tuh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Menghabiskan anggaran hanya dengan pelatihan yang 3 hari dihitung 1 hari, tanda tangannya 3 kali, aduh luar biasa itu. Nah, itu ya itu yang terjadi Kang Ade. Jadi sebenarnya kalau bahasa hampir bangkrut itu sebenarnya ya jangan sampai jeruk makan jeruk gitu atau jeruk nyalain jeruk kan gitu. Kan itu RSUD itu punya pemerintah. Tapi kok yang membuat bangkrut ya pemerintah juga gitu loh. Kan jadi aneh kan gitu ya. Nah, ini kan BPJS itu kan harusnya sudah dianggarkan sedemikian rupa ya. Bahkan kemarin merubah pos-pos. Kemarin Ibu LKPJ terakhir itu Garut 2 tahun berturut-turut pada pandemik, terus Cirebon, terus Majalengka ya Ibu mereview, kemudian Kabupaten Sukabumi untuk LKPD, LKPJ-nya begitu. Terakhir Ibu kemarin Kota Bandung ya sampai menyusun RKD-nya, rencana keuangan daerahnya begitu yang Kota Bandung, kebetulan bareng dengan Prof Ati ya Bu Warek begitu di Kota Bandung. Nah, apa sih namanya? Mereka menempatkan APBD APBD perubahan tuh luar biasa, meminta begitu. Nanti dia kan perubahan itu cuma 3 bulan. Kan harusnya perubahan itu kalau kita bicara teoritis adalah kita mencari kekurangan-kekurangan dana pembangunan yang memang untuk misalnya bayar termin gitu loh. Termin pembangunan, termin jalan, termin sekolah. Nah, ini banyak sekolah mangkrak, anggaran sudah terserap 100%, APBD serapan kegiatannya itu baru 30%. Nah, ini yang banyak terjadi. Wajar kalau tadi komisi otonomi daerah itu turun ke daerah ya hanya karena begitu. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya yang nanti lepas dari apakah sebagai akuntan, sebagai auditor ya, sebagai akademisi, sebagai praktisi gitu ya, itu nyolek-nyolek lah. Kalau saya langsung karena sebenarnya akademisi ya sering sekali tuh menggedornya di anggota dewan gitu. Cuma jadi masalah di anggota dewan itu permasalahannya klasik, warna dan gambar kan gitu. Ketika warnanya sama dengan eksekutif, mereka defense, membenarkan semua lah gitu. Jadi saya juga aduh kalau udah gitu tuh ya itu warna dan gambar kan ya bicara politik ya. Jadi akhirnya ya kayak kalau permasalahan jadi blunder aja di situ-situ aja gitu. Nah, ini mudah-mudahan ada ada hal-hal yang mendobrak luar biasa. Mungkin itu sih komentarnya, kita besok lebih detail lagi ya kan Kang Hari nanti topiknya juga tentang itu. Mbak Moza ada tanggapan, Mbak Moza, barangkali pengalaman di audit atau di proses audit, di kegiatan auditnya? Kegiatan audit kebetulan belum pernah sih Bu, belum pernah terlibat di kegiatan audit, cuman yang RSUD itu menarik tentang BPJS itu, ini terkait anggaran, mungkin pengelolaan anggaran di BPJS dan kayak gimana Moza kurang paham, cuman 2 tahun kemarin kan Moza sempat kerja di rumah sakit juga. Sempat kerja di rumah sakit, terus ada ya sedikit banyak itu bersentuhan dengan BPJS ya. Menyambung dari Kang Ade tadi, memang sih tidak hanya untuk RSUD saja Bu, tapi untuk rumah sakit swasta juga yang berhubungan dengan BPJS itu memang entah distribusinya atau seperti apa, pengelolaannya itu masih sangat mengkhawatirkan kalau bisa kita bilang ya, mengkhawatirkan. Ada saja gitu Bu kayak dokumen yang kurang lengkap tapi pencairan
BPJS ke rumah sakit itu bisa sampai 90 hari gitu, 90 hari. Jadi melebihi aging seharusnya gitu. Untuk rumah sakit swasta mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh karena mereka bisa dapat penghasilan dari pendapatan dari asuransi lain atau mungkin dari pasien pribadi dan lain sebagainya. Tapi untuk rumah sakit RSUD itu sangat akan mengganggu operasional rumah sakit sih kalau menurut Moza. Ini hanya untuk menanggapi tadi cerita dari Kang Ade sih. Kayak gitu sih Bu paling. Ya, oke. Ya itulah mungkin harus dibenahi ya. Padahal BPJS ini menangani Ya, dana yang padahal tidak APBD-nya kecil banyak gitu banget ya. gitu ya. Makanya ya ini Akhirnya kan pemerintah pengaruh ke ini Bu, ke Operasional. pelayanan Bu. Iya. Kadang iya kita kan betul. ditanya pas mau berobat, mau pakai BPJS apa enggak? Kalau Betul, kita jadinya pakai setengah hati BPJS, yang pakai BPJS tuh dokternya yang layanin setengah hati jadinya kayak iya, jadi sama nih ada turun gajinya juga gitu. diskriminasi ya. Diskriminasi. Mungkin Itu sih itu kan menyambung tadi aja menanggapi tadi. kalau di Oke, bagian terima kasih. yang nerima di awal-awal itu Bu, ketika ada pasien itu nggak mungkin mereka bisa langsung memilah-milah pasien BPJS dan non BPJS kalau nggak dapat arahan dari pimpinannya Bu. Iya makanya. Iya, udah pokoknya nggak usah dilayanin yang BPJS. Atau gini, kadang operasi harusnya misalnya dia masih sakit tuh, tapi direkomendasikan pulang kan jadinya, aduh kasihan sekali tuh. Jadinya Iya, Sering tuh kejadian. ini ada dilema sosial Bu jadinya. Iya, Antara itu kita betul. harus ngebantu orang sakit sama kita juga pengen hidup karena gaji juga kan Bu ya kita. Yang tim perawat, yang tim dokternya 2019 Bu ada dilema sosialnya. Di Jakarta saya tetangga 2 orang Bu. Karena mengandalkan BPJS tidak dilayani, Ibu tahu betapa kusutnya Rumah Sakit Fatmawati, itu rumah sakit rujukan yang besar Ibu di Jakarta Selatan. Iya. Dan itu meninggal di tempat. Masya Allah. Ya Allah, innalillahi. Ya, di bawah nggak diurus Bu, nggak diurus. Ya kebetulan memang keluarga tidak mampu. Nah itu dilema sosial itu Bu. Mau nyalain siapa? Akhirnya mungkin warga Jakarta ya atau mungkin keluarganya ya yang sudah kenyang dengan penderitaan malah ya sudah deh mau gimana lagi gitu. Nah itu kan apa sih sisi kemanusiaan saya terusik gitu. Aduh gitu. Betul. Begini amat sih gitu. Jadi betul, saya nggak punya BPJS Bu. Kecuali dari nggak apa-apa, asal asuransi yang lainnya aman gitu. Asal polis asuransi yang lainnya aman. Asuransi swasta ya Bu. Malah jadi jadi asuransi swastanya jadi banyak gitu. Jadi banyak. Nanti digabung-gabung. Iya, digabung-gabung. Iya, betul. Digabung-gabungkan ya. Aduh, betul. Kalau Ibu lewat asuransi, di asuransinya itu kan ada proteksi, ada asuransi gitu. Jadi ya sudah ikut di situ. Tapi pure asuransi nggak ada digabung-gabung investasinya lah, unit link ya. Enggak. Ya. Itu banyak Bu, ya itulah makasih. negeri ini yang katanya kaya raya ya nanam kayu jadi ubi gitu ya. Ini makanya kan sekarang saya dapat link nih ya, saya ini bagus juga nih kebetulan di share-nya di forum dosen akuntansi sektor akuntansi publik ya. Ini Sri Mulyani itu mau warning ya negara Indonesia kan udah tembus 15.400 loh ya. Kemarin kalau nggak salah, nggak tahu hari ini ya, saya nggak lihat ya, 15.400. Kalau kemarin kan masih 14.85, 14.95 begitu ya, masih di bawah 15. Sekarang udah 15.400 Kang Hari. Jadi Kang Hari kalau punya dolar silakan. Malah euro juga turun ya. Euro turun. Yang naik itu negara-negara ini Balkan ya, Arab, Dubai gitu ya. Kecuali Turki kemarin turun 237% kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi luar biasa. Nah, ini kan baru naik 50 Bu, 15.446. Ya lumayan lah. Ya, tunggu 17.000 Bu, 20.000 aja. Dolar jual. Aduh, gitu. Jual dolar Indonesia langsung resesi beneran Bu, 20.000. Iya, Masya Allah. Nah,
Ya makanya, aduh mudah-mudahan kita diberi perlindungan gitu ya, dan dihadirkan siapapun lah yang memimpin negara ini bisa memulihkan ekonomi, memulihkan banyak hal ya, yang Indonesia ini betapa carut marutnya pada 10 tahun terakhir begitu ya. Ngeri juga gitu ya, IKN yang nggak jelas gimana begitu ya, dan utang kita yang selalu naik, selalu bertambah, nanti kita lihat ya di kebijakan utang luar negeri ya. Oke, udah jam 21 begitu ya, Bapak Ibu harus istirahat tentu saja, kita besok ketemu ya. Pak Arief, kelompok 1 presentasi, tapi sekali lagi tetap yang presentasi pertamanya nanti Kang Hari kelompoknya, artinya yang haknya dulu lah begitu ya, nanti Kang Kang ini Nawawi saya itu yang juga akan presentasi, Bu. Saya bagian baca doa, Bu. Jusrot ya, juru sorot. Iya. Oke lah, Tuh, siap, Bu. lah Tuh. gitu. Itu Kang mah Nawawi urusan siap, Bu. urusan adat diselesaikan. Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Atur ya, sudah hadir nuhun, pada Ibu. kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau Atur ada nuhun hal yang semua. kurang berkenan gitu ya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga Waalaikumsalam. semuanya. Ibu izin live ya. Baik, Bu.